setelah mengikuti beberapa kelasnya Bapak, ini ya saya merasa ini sih, walaupun belum langsung nggak bisa langsung jago ya Pak ya, cuman logika saya mulai terbentuk gitu ya. Oh iya, ya Logika untuk pastinya lah, karena kan memprogram. ini pertama kali ya. Gimana Mas Raffi selama ini mengikuti privat kelas di belajar coding otodidak? Jadi pengalamannya gimana? Apa yang Mas rasakan? Hasilnya gimana? Menurut Ya, Mas gimana? sejauh ini ya beberapa kali kita melakukan sesi pertemuan online ya Pak ya, walaupun online tapi saya merasa banyak banyak mendapatkan ilmu sih. Terutama saya kan backgroundnya bukan dari ini ya apa IT sama sekali ya. Background saya akuntansi, jurusan akuntansi kuliah, masih kuliah ini. Oh masih Dan kuliah ya. sama Jadi sekali backgroundnya akuntansi, pengen belajar programming ya. betul nggak ada background Oh, berarti programming sama sebelumnya tuh sekali, nggak ada nol background IT sama sekali ya, apalagi sama sekali programmer nol ya. Pak. Oh, gitu. Nah, setelah mengikuti beberapa kelasnya Bapak, ini ya saya merasa ini sih, walaupun belum langsung nggak bisa langsung jago ya Pak ya, cuman logika saya mulai terbentuk gitu ya. Oh iya, ya Logika untuk pastinya lah, karena kan memprogram. ini pertama kali ya. Betul, Eh, betul. Ini tapi baru yang terpenting kan pertama Mas kalinya. bisa paham bikin aplikasi itu seperti apa sih. Ya, Kemudian kan bisa bisa paham yang namanya CRUD itu, karena kan eh, dasar dari membangun sebuah aplikasi adalah pemahaman tentang CRUD, create, read, betul. update, dan delete. Jadi bagaimana kita menginput data, menampilkan data, ubah data, dan hapus data. Jadi pada prinsipnya itu setiap aplikasi apapun dia kembali pada konsep root itu sendiri. Mau itu website, mau itu aplikasi data, mau itu yang semacam e-commerce. Nah, itu semua konsep dasarnya itu CRUD. Bagaimana kita bisa Ya, menginput data, kita bisa menampilkan data, merubah data, dan menghapus data. iya. Nah, jadi Jadi sebagai kalau selama Mas ikutin kelas saya, dan Mas bisa, itu merupakan suatu nilai plus bagi saya, dan saya juga masih tetap belajar sih. ya Walaupun saat ini sama-sama saya belajar. mengajar Mas, tapi saya juga masih tetap Ya, belajar, karena yang namanya ilmu tuh nggak ada batasan ya, apalagi teknologi betul. kan. Iya Kita betul. sekarang ini seperti ini, mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan itu udah ada banyak perubahan lagi, jadi nggak ada batasan, kita belajar itu nggak pernah ada batasan. Iya betul. Oke, terima Berarti kasih ya Mas Raffi ya. ya Pak, Semoga siap. bermanfaat. Nah, ini kan kita sesi terakhir, jadi nanti ke depannya, misal Mas lagi latihan-latihan atau lagi mau membuat suatu aplikasi, ada kendala, silahkan sharing aja lewat nomor WhatsApp saya ya. Jadi sharing Siap. permasalahannya apa, errornya apa. Insya Allah saya akan bisa membantu sampai Mas benar-benar matang. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita langsung gitu aja ya. Kita eh, langsung masuk ke ngoding terakhir kita ya. Ngoding terakhir kita Oke. kan Buat mau ini Pak. Dalam Yang setiap form. Jadi nama mahasiswanya siapa, NIM-nya berapa, jurusannya apa. Nah, caranya di line 17 yang placeholder itu klik di placeholder line 18 ya. Line 18 itu yang placeholder, klik di situ. Nah, Ctrl D 2 kali. Nah, diganti dengan value. Nah, kemudian klik di yang di line 18 tuh, klik di nama mahasiswa tuh dihapus. Nah, itu dihapus. Nah, buka tag PHP pakai sama dengan tag PHP, buka enggak, salah salah salah. Sama dengannya dihapus, PHP-nya, tulisan PHP-nya diganti dengan sama dengan.
Nah, spasi dolar data. Nah, dolar data itu yang dari line 5 itu, dolar data. Buka kurung siku, kurung kotak, petik satu, petik satu, petik satu nama. Nah, nama ini nama kolom yang di database. Petik satu, tutup kurung kotak, tutup PHP. Nah, kemudian di line 21, NIM-nya juga dibikin seperti itu. Buka PHP, dolar data, line 22. Yang di value NIM itu, nah, buka PHP, dolar data, NIM. Sama seperti yang tadi di atas. Tutup PHP ya. Kemudian di line 27 yang pilih jurusan, nah dibikin juga seperti itu. Pilih jurusan dihapus. Ganti Di situ ya, di ya situ. Pak, ya. Ya, dihapus kemudian bikin seperti itu. Dolar data, tapi isinya jurusan. Jadi penulisannya sesuai dengan nama kolom yang ada di database. Oke. Nah, di sebelah kirinya yang value itu bikin juga seperti itu. Dalam petik value-nya tuh. Value kemudian petik, nah di situ bikin sama dolar data. Buka PHP dulu. PHP sama dengan. Iya benar. Ah, ya wes spasi dulu ya. Gini ya Pak. Ya, tutup PHP. Jangan lupa tutup PHP. Oke. Nah, sekarang save, kemudian refresh aplikasi. Kita lihat apakah datanya muncul atau tidak. Nah, kan nama mahasiswa Tia, NIM sekian, jurusannya akuntansi. Coba klik ke menu mahasiswa. Nah, coba klik yang lain, Raffi atau Audi. Coba klik tombol ubahnya. Nah, muncul kan? Jadi data Ya. ini yang akan mau dirubah. Kemudian tinggal kita bikin proses ubah datanya. Jadi pada saat misalnya Raffi diganti dengan nama apa gitu kan, kemudian NIM-nya diganti. Nah, pada saat klik tombol submit, dia langsung mengarah ke proses ubah data untuk merubah data yang ada di database. Kita kembali lagi ke codingan. Tapi untuk sampai di sini udah paham ya? Paham, paham. Oke. Nah, yang pertama untuk kita membuat proses ubah data di line 15, perhatikan di dalam action itu kan controllers input data. Nah, itu kan dia proses input data. Nah, kita ganti menjadi ubah data. Jadi controller slash ubah data mahasiswa. Nah, input ganti dengan ubah. Nah, tapi file itu kita belum bikin. Jadi kita harus bikin dulu filenya. Pertama, diperhatikan sebelah kiri di dalam folder controller itu kan ada input data tuh. Nah, Pak, input ya ini tuh kalau di aplikasi yang di bagian mana ya? di aplikasi bagian mana? Itu nggak kelihatan, Yang itu nggak kelihatan di aplikasi nggak kelihatan. Tapi dia ada di coba buka aplikasi. Nah, dia ada di sini tapi nggak kelihatan. Dia itu back end, jadi dia bekerja di belakang layar. Dia ada di dalam file ini, yang form tadi, action tadi. Dia ada di sini tapi nggak kelihatan. Oke, sekarang kembali ke codingan. Nah, line 15 itu kan controller. Jadi di dalam folder controller kita bikin file ubah data mahasiswa titik PHP.
Nah, di sebelah kiri yang perhatikan di dalam folder controller itu kan ada input data mahasiswa titik PHP tuh. Itu di copy aja. Klik nama filenya, klik filenya, kemudian Ctrl C, Ctrl V yang di atas. Di dalam folder controller di atas. Nah, itu. Ctrl C, Ctrl V. Nah, tinggal ganti namanya aja, ubah data. Copy dihapus, kemudian input diganti ubah. Nah, tulisan kopinya tuh dihapus. Ya, oke. Nah, tinggal kita rubah itu yang di atas yang input data mahasiswa tuh di close aja. Nah, itu di close. Nah, untuk ubah data juga dia harus ubah berdasarkan ID. Jadi di database ID mana nih yang datanya harus dirubah, maka kita harus kirim ID ke sini juga. ID yang tadi di URL kan kita get di form ubah data. Nah, kemudian kita kirim ke sini juga. Caranya itu yang di atas buka form ubah data, yang di atas atas form ubah data ya. Nah, di line 15 itu enter bikin baris baru. Kita harus kirim ID juga. Di situ ketik input, Input, Pak. ya input. Nah, langsung enter aja enter. Oke. Yang teks petik setelah petik itu spasi. Nah, copy aja value yang di line 19 tuh, value sama isinya tuh di copy aja. Line 19 tuh kan ada enggak ada value-nya aja. Value. Nah, value sama isinya aja tuh di copy sampai dipetik. Ya, copy kemudian paste di atas tuh yang setelah teks. Atas atas ya di situ ya paste. Nah, nama itu diganti dengan ID. Jadi ID yang dari database. Nah, kemudian setelah petik dua itu spasi name sama dengan petik dua ID. Nah, jadi name dari form ini adalah ID. Oke, save. Coba kita refresh aplikasi, ID-nya tampil nggak? Nah, ID-nya kan satu kan? Cuman ID ini nggak usah kita tampilin di sini, kita hidden aja caranya. Balik ke codingan, yang input type text, teksnya itu diganti dengan hidden. Itu dihapus, ganti dengan hidden. Ya, save, coba refresh aplikasi. Jadi dia nggak tampak di aplikasi, tapi ID-nya ada gitu. Oh, Nah, oke, sekarang kembali lagi ke codingan. Nah, ID ini akan kita pada saat klik tombol submit, itu akan kita tangkap di proses ubah data. Nah, sekarang buka ubah data mahasiswa titik PHP yang di atas sebelah kanan tuh. Di atas sebelah kanan tuh udah ada tuh. apa namanya, Pak? Ya udah, klik aja itu. Yang sebelah kanan paling kanan yang ubah data. Oh, boleh terima Ya, kasih, Pak. ya. Nah, di sini kan kita sudah nangkap nih yang nama, NIM, sama jurusan. Kita tambah satu lagi di line 2 itu bikin $ID sama dengan underscore post ID. Itu dolar bukan dan. $ID spasi sama dengan spasi underscore post ID sama yang kayak di line 3 tuh, tapi nama ganti dengan ID. Kemudian underscore post. Eh, itu buka kurung siku sama dengan line 3 itu, tapi isinya ID ya. Diakhiri titik koma. Nah, sekarang kita akan coba ID-nya terkirim ke sini enggak? Kita coba di line 6 ketik echo spasi $ID spasi enggak
Setelah dolar ID itu titik koma dulu, titik koma baru spasi, die, pakai i biasa, buka kurung, diakhiri titik koma. Jadi maksud die itu prosesnya sampai di situ dia berhenti, dia nggak lanjut ke line 7 ke bawah. Supaya kita cuman Oh, mau lihat aja ID-nya tuh terkirim atau tidak. Sekarang save. Nah, coba buka aplikasi. Kita coba salah satu. Buka aplikasi. Nah, kita coba ini aja, Raffi. Coba klik submit. ID-nya terkirim nggak? Langsung klik submit aja. yang refresh ya Oh Pak? ya, ya refresh ya. Refresh, kemudian langsung klik submit. Nah, ID-nya terkirim kan? Satu kan? Halo? Iya, Nah, iya Pak. oke. Sekarang kita lanjut proses ubah datanya kembali ke codingan. Nah, itu yang line 6 dihapus aja karena kita hanya coba. Itu dihapus. Kemudian kita lanjut yang di line 9 itu insert into sampai di sebelum petik 2 tuh dihapus. Yang mulai dari insert into tuh kita ganti SQL-nya aja. Line 9 kan ada tulisan insert into Oh, itu di blok. Nah, ketiknya juga Pak. enggak, petiknya jangan. Blok sampai sebelum petik 2 terus sampai sebelum petik 2 itu dihapus, hapus. Nah, kita bikin tadi kan ini kan karena kita copy dari yang input data kan. Jadi input data itu kan tadi insert into. Nah, sekarang kita mau ubah data update huruf besar update spasi nama tabel. Besar Pak. Enggak sesuai dengan yang di database. Bukan, nama tabel itu kan data Oh, mahasiswa kan. Data mahasiswa, data underscore mahasiswa. Nama tabel yang di database kan. oh iya. Update data mahasiswa spasi eh, where, sorry bukan where, set, Set. ya set, spasi. Nah yang pertama itu kan dia mau rubah nama mahasiswa. Kan di database itu kan kolomnya nama ya, nama mahasiswa itu kolomnya nama. Set nama sama dengan petik dua, sorry bukan petik dua, petik satu, petik satu. Nah, value-nya dolar nama yang di line 3 itu. Jadi misalnya tadi Raffi mau diganti dengan Ahmad, misalkan gitu ya. Nah, value-nya itu kan jadinya Ahmad tuh. Yang dolar underscore post nama itu jadinya Ahmad ditampung ke dalam dolar nama. Kemudian dikirim Oh, ke line 9 tuh dolar nama. Jadi kan nama sama dengan dolar nama. Nah, nama yang pertama itu nama kolom di database diganti dengan value-nya dolar nama. Jadi kalau misalnya di aplikasi Raffi tadi diganti dengan Ahmad, maka dolar nama apa nama sama dengan dolar nama. Nah, dolar nama itu adalah Ahmad. Sampai situ oh paham? iya. Nah, Paham. kemudian setelah petiknya itu koma, petik satu itu koma, spasi. Nah, kolom kedua yang mau diganti adalah NIM. NIM sama dengan petik satu dolar NIM. Beli satu dolar nim. Ya, petik satu. Enggak. NIM dulu, NIM dulu. Sama yang seperti nama itu NIM sama dengan, ya benar tadi NIM sama Oh iya dengan, iya ya, iya. sama dengan petik satu baru dolar NIM. Dolar NIM itu dari mana? Yang lain 4 itu.
Nah, setelah petiknya itu koma lagi, itu double petik tuh, satu hapus, salah satu hapus ya. Setelah petik satu koma spasi bikin yang punya jurusan, jurusan sama dengan Ini sama biar dengan bisa dirubah gitu ya Pak ya intinya ya. kenapa? Ini intinya biar bisa dirubah gitu ya Pak ya. Iya, petik satu. Nah, yang terakhir spasi where spasi ID sama dengan petik satu dolar ID. Jadi dia merubah berdasarkan ID yang dikirim. Nah, ID berapa nih yang datanya mau dirubah? Misalkan kalau data yang dikirim tuh ID-nya 3. Nah, berarti data yang punya ID 3 yang dirubah. Nah, apanya yang dirubah? Namanya value-nya dolar NIM, NIM-nya value-nya sorry, nama value-nya dolar nama. Nah, dolar namanya isi apa? Misalnya yang tadi Raffi diganti Ahmad, begitu juga NIM. NIM isinya apa? Tergantung yang diketik tuh, dikirim melalui dolar NIM. Jurusan isinya apa yang mau diganti? Tergantung dolar jurusannya Oh, apa yang diklik. Sampai di situ paham? paham Pak. Nah, setelah line 19 dia proses ubah data di database, di line 12 dia langsung kembali ke tabel mahasiswa, nampilin tabel mahasiswa, otomatis datanya sudah langsung dirubah yang di line Gimana 12 Pak yang itu. line 12 Pak? Nah, line 12 itu kan dia direct. Jadi pada saat line 9 coba buka aplikasi tadi. Jangan di refresh, jangan diapa-apain, biar jangan biarin. Nah, file yang tampil ini sebenarnya yang tadi tuh yang kita lagi ngoding tadi. Ini adalah Oh, file ubah data mahasiswa karena tadi kan kita die, yang tadi kita oh, echo kita die, jadi dia stop kan, dia nggak lanjut. oh, Tapi karena kita sudah die-nya tadi kita sudah hapus, ini kalau di refresh dia akan lanjut ubah data. Tapi jangan di refresh ya. ya, ya, ya. Nah, tadi di line 12 itu, di line 9 kan dia langsung proses ubah data yang ada di database. Setelah proses ubah data di database, line 12 itu dia langsung direct tuh, direct ke tabel mahasiswa. Jadi ini kalau di refresh, dia langsung kembali ke tadi tuh tampilan tabel data mahasiswa. Coba klik kembali, klik itu. Coba klik mahasiswa. Nah, jadi tadi pada saat setelah proses ubah data tadi yang file tadi blank tadi, nah Hmm. line 12 itu dia langsung direct ke sini. Oh, Paham nggak? Yang ya. line 12 tadi. Oh, paham, paham. Oke, sekarang coba buka codingan, save, kemudian kita coba ubah salah satu data. Save dulu. Nah, kembali ke codingan, ke aplikasi, coba refresh. Coba salah satu data kita rubah, klik tombol ubah. Nah, misalnya nama diganti dengan siapa gitu. Atau tambah nama belakang boleh, mau diganti nama atau tambah nama belakang terserah. Iya sih Oke, Pak. kemudian NIM-nya juga diganti. Nah, jurusannya juga diganti. Ini kok double ya Pak ya? Ya, karena kan yang satu itu jurusan yang ada di database yang paling atas. Paham nggak? Coba buka Oh, codingan, buka codingan. Nah, yang di form ubah data. Nah, perhatikan di line 28. Line 28 tuh jurusan itu yang ada di database. Kalau line 29 itu yang sudah ditulis langsung tuh yang apa manual ya. Jadi kalau di database akuntansi berarti line 28 tuh akuntansi. Jadi ada akuntansi, akuntansi, manajemen. Paham nggak? ah, Oke. Sekarang coba kembali ke aplikasi. Nah, coba tadi akuntansi sekarang ganti manajemen ya. Oke, coba klik submit. Nah,
Yang tadi Tia sudah berubah menjadi Jono kan? NIM-nya Oh ya, 22 323, jurusannya manajemen. iya. Nah, coba buka lagi, apa ubah lagi, Jono diubah lagi, coba Jono diubah lagi. Nah, coba klik yang jurusan. Tadi kan akuntansi akuntansi manajemen, sekarang kan manajemen akuntansi manajemen, karena manajemen yang pertama itu kan yang dari database, Hmm, ya kan? oke. Coba buka database. Dia di database dia udah nggak ada, udah jadi Jono. Coba klik browse yang di atas sebelah kiri itu. Ini kan masih data lama. Nah, dia udah berubah jadi Jono kan? Ya, Nah, jadi seperti itu proses ubah datanya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? paham. Ya, Pak, jadi yang di sini maksudnya setelah submit balik, oh kayak gini ya. Iya. Nah, dia langsung kembali ke sini. Itu yang tadi di Oh line 12, dia direct ke sini. ya, paham, paham. Nah, ya. Jadi kan line 9 proses untuk ubah data yang di database. Setelah proses itu, dia lanjut ke line 12, dia direct ke sini. Gitu. Hmm. Coba buka codingannya, lihat. Nah, buka yang diubah data mahasiswa titik PHP yang di atas sebelah kanan. Nah, yang line 12 itu kan dia langsung direct ke yang tadi tampilan data mahasiswa itu, tabel data mahasiswa itu. Jadi Oh iya, seperti itu prosesnya. Masih ada yang mau ditanya gak? paham sih Pak. Oke. Nah, kita akhiri dulu ya sesi kali ini ya, Mas ya. Iya Pak. Nah, jadi nanti kita sesi berikut, sesi terakhir itu kita bikin hapus data. Jadi yang pertama kan kita bikin input data, kemudian kita bikin tampil data. Jadi data yang diinput ke database kita tampilin ke aplikasi. Nah, kemudian sekarang kita sudah bikin ubah data. Jadi data yang ada di database kita rubah. Misalkan pada saat input data ada kesalahan inputan, bisa dirubah. Nah, nanti yang terakhir itu kita bikin hapus data. Misal, oh data ini udah nggak diperlukan, mau dihapus aja dari database. Nah, nanti yang Hmm. di aplikasi itu tombol ubah data itu pada saat diklik, langsung data itu terhapus di database. Oke. Seperti itu. Nah, nanti Mas lanjut latihan-latihan itu ya, kalau senggang latihan yang Iya Pak. karyawan itu coba bikin Iya. proses CRUD-nya, input data, ubah data gitu sesuai yang kita sudah belajar. Supaya kalau Iya. misal ada kendala apa, eh, tanya aja, nggak usah ragu. Misalnya Mas lagi latihan, terus ada kendala, WA aja saya nanya. Oh ini Oh ada iya. error seperti ini, ini kenapa gitu, tanya aja nggak apa-apa. Oke, Nanti oke. saya bantu lewat WA. Oke Pak. Jadi seperti Siap. itu. Supaya nanti kalau kita sesi ini sudah berakhir, dipastikan Mas harus bisa. Jangan Iya. sampai Mas bilang paham-paham, kita sudah selesai, Mas nggak paham kan sayang kan Iya. belajarnya. Iya Pak. Nah, kalaupun nanti kita sudah selesai, jangan sungkan-sungkan, Mas silakan bertanya aja. Misal ada kendala atau misal lupa atau misal ada salah pengetikan tuh kan biasanya error.